terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, akan Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Sarah. Hadir, Bu. Sasmita. Hadir, Bu. Oktivia. Hadir. Windy. Hadir. Baik, semuanya hadir ya? Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada tumbuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa sekarang ini kalian sedang berada pada masa pertumbuhan, di mana sedang mengalami masa-masa pertumbuhan tinggi, kemudian bertambah berat badan, dan lain-lain. Nah, untuk mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan ini, nanti kita akan mengobservasi tumbuhan yang berada di sekitar kita. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu diharapkan nantinya setelah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan, di mana di dalamnya nanti ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Diharapkan nanti kalian bisa mengetahui apa sih perkembangan, apa sih pertumbuhan, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada tumbuhan. Nah, langsung saja kita akan bagi kelompok menjadi dua kelompok ya. Yang pertama yaitu ada Mbak Via dengan Mbak Mita, kemudian Mbak Windy dengan Mbak Sarah. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kalian gunakan sebagai petunjuk untuk mengobservasi pada kesempatan kali ini. Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Nah, ini merupakan lembar kerja yang akan kalian gunakan. Sekarang kita akan menuju ke taman untuk melihat tumbuhan yang berada di taman. Yang kecil, kemudian sedang, dan besar atau tinggi. Baik, silakan untuk segera menuju ke taman. Kalian mengamati satu jenis tanaman yang memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Iki kayaknya berbeda tingginya deh. Emang beda tinggi. Oh, tuh iki lo tinggi lemah ya. Tinggi lemah. Ini kan iki kayak ini kan memiliki berbeda tinggi yang beda toh kayak iki. Terus kuwi lah dhuwur. Beda Mbak pilih awake gede. Beda Mbak pilih awake gede. Lebih tinggi lagi itu. Kemudian bayam apa kan? Nah, wis itu enggak ngarep. Wis cari digarap. Tulis. Kok aku ngomong? Saya beri waktu 10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Pertumbuhan itu dari pengertiannya yang merupakan pertumbuhan yang diakibatkan karena jumlah selnya itu bertambah, kemudian ada volume sel dan massa sel.
Baik, udah selesai semua ya? Sudah. Oke, sekarang kita diskusikan mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian jawab. Yang pertama, pertanyaan pertama, ada yang ingin dijawab? Saya. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Mengapa tiga tanaman tersebut memiliki ketinggian yang berbeda? Karena tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di mana pertumbuhan diakibatkan oleh bertambahnya jumlah, volume, dan massa sel. Oke, udah itu saja? Dah. Baik, ada yang ingin menambahkan atau tidak? Saya. Silahkan. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, faktor apa saja? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Oke, baik. Jawaban kalian sudah cukup. Kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi pada semua makhluk hidup. Baik itu tumbuhan, kemudian ada hewan, ataupun manusia. Hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pengertian pertumbuhan pada tumbuhan sendiri merupakan suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel. Apa artinya dari irreversibel? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan jawab. Artinya dia tidak dapat kembali ke keadaan yang semula. Nah, contohnya seperti kalian ini, dari tinggi badan kalian semakin bertambah, bukan? Ya. Ya. Nah, nantinya kalian akan berada pada titik maksimal pertumbuhan tinggi kalian. Nah, itu tidak dapat kembali lagi menjadi semakin kecil atau menjadi bayi lagi. Nah, itu tidak dapat terjadi. Atau yang kita sebut dengan irreversible. Nah, pertumbuhan ini sifatnya juga dapat diukur. Nah, sedangkan apa sih arti atau pengertian dari perkembangan? Nah, perkembangan merupakan suatu proses menuju dewasa. Nah, ini terjadi dalam proses perkembangan itu terjadi pembentukan jaringan, di mana terdapat diferensiasi individu sel menjadi jaringan, kemudian organ, dan individu. Perkembangan pada tumbuhan itu bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung ya. Ya, sifatnya kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan ini berkembang atau enggak sih. Nah, itu dapat kita lihat dari proses pendewasaan, di mana ketika tumbuhan itu sudah dewasa, dia akan membentuk bunga, akan menghasilkan bunga, kemudian buah dan biji. Nah, nanti biji ini akan kembali lagi menjadi tanaman dengan proses perkecambahan. Proses perkecambahan itu juga merupakan suatu contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor dari pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya, saya akan meminta kalian untuk mengisi yang saya kirimkan di grup WA ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar faktor pertumbuhan dan perkembangan, baik itu secara eksternal ataupun secara internal. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 15 menit, kemudian bisa mencarinya di internet. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Nah, dari kegiatan tersebut kita telah mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh berapa faktor? Dua, yaitu faktor apa saja? Faktor internal dan faktor eksternal. Oke, baik. Nah, untuk faktor eksternal itu contohnya ada apa saja? Ayo sebutkan salah satu saja, Mbak Sarah. Cahaya. Kemudian apa lagi, Mbak Mita? Suhu. Ya, kemudian Mbak Okti, Kelembaban. Mbak Windy. Air. Oke.
Benar sekali. Jadi ada beberapa faktor luar atau eksternal yang berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu adalah faktor cahaya. Cahaya khususnya itu adalah faktor cahaya matahari yang merupakan sumber energi di mana dia berpengaruh besar pada proses apa? Ayo, ada yang tahu? Proses fotosintesis. Proses fotosintesis. Nah, tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan itu tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, selanjutnya yaitu faktor suhu. Nah, di mana suhu yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan yang suhu optimalnya yaitu sekitar 10 hingga 38 derajat Celcius. Untuk faktor selanjutnya tadi apa? Kelembapan. Nah, kelembapan udara itu mempengaruhi penguapan air yang berhubungan dengan penyerapan nutrien. Di mana ketika penguapan air itu meningkat, dia akan meningkat apabila dalam keadaan kelembapannya itu rendah. Akibatnya tumbuhan dapat menyerap banyak nutrien sehingga ini bisa memacu pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Untuk selanjutnya ada air dan nutrisi, kemudian ada oksigen. Nah, untuk faktor internal atau faktor dalamnya, ada yang tahu atau bisa sebutkan contohnya? Ayo Mbak Tivia. Ada faktor hormon, Kemudian ada apa lagi? gen. Sudah itu saja. Oke. Nah, untuk faktor dari hormon tumbuhan itu ternyata ada banyak sekali. Tidak hanya 1-2 hormon. Nah, salah satu dari hormon yang sangat penting, dia memiliki peran penting dalam pertumbuhan itu adalah hormon auksin dan hormon giberelin. Di mana hormon auksin ini atau yang kita sebut dengan hormon IAA. Nah, hormon auksin ini dia memiliki pengaruh terhadap proses mempercepat pertumbuhan akar dan batang. Suatu tanaman yang memiliki ciri-ciri yaitu seperti tanaman batangnya kecil, kemudian dia warnanya pucat dan daunnya tidak selebat tanaman biasanya ketika dia berada di dalam ruangan atau kurang mendapatkan cahaya dari matahari. Itu merupakan suatu fenomena dari tumbuhan yang kita sebut dengan apa? Ada yang tahu tidak? Etiolasi. Dengan etiolasi. Nah, etiolasi itu tadi ciri-cirinya yaitu ada apa saja? Batang kecil. Batang kecil, kemudian warnanya Pucat. Terus Daun tidak selebat biasanya. daun tidak selebat tanaman yang berada di luar. Nah, selanjutnya ada hormon giberelin. Hormon giberelin itu mempunyai peranan antara lain dia memacu pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dia ini biasanya berpengaruh pada saat proses perkecambahan. Selanjutnya ada hormon apalagi, ada yang tahu? Sitokinin. Kemudian ada hormon asam absisat. Kemudian ada etilen. Kemudian ada asam traumalin dan kalin. Nah, itu tadi mengenai faktor dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara internal ataupun eksternal. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Nah, setelah ini kalian kerjakan soal pengayaan dan juga pelajari materi untuk minggu depan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada ibu atau kepada teman yang lain? Tidak. Oke, baik. Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu setiap makhluk hidup atau individu itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan merupakan
irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula yang dia itu dapat diukur. Sedangkan untuk perkembangan yaitu merupakan proses menuju kedewasaan, yakni dari masa perkecambahan kemudian menjadi tanaman dan tanaman dewasa di mana sudah memiliki buah atau bunga. Yang dia itu tidak dapat diukur sifatnya. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.